Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rohman dengan nomor NRP 214010392. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan apa yang telah jadi tugas kelompok saya bersama Muhammad Fauji Praditya, yaitu tentang Reference Group on Buyer Behavior atau pengaruh kelompok rujukan pada perilaku konsumen. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Pertama-tama, ada sebuah pendahuluan yang dimana pendahuluan ini sekilas mengulas perilaku konsumen dan kelompok rujukan yang dimana sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada era globalisasi yang merupakan perubahan global yang melanda seluruh dunia. Dampak yang terjadi sangatlah besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia di semua lapisan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi, lingkungan, budaya, dan lain sebagainya. Termasuk perekonomian di sini yang akan mempengaruhi perilaku konsumen dan kelompok rujukan. Dan yang selanjutnya, ketika era globalisasi ini melanda atau banyak perubahan, di sana pun ada persaingan dalam hal ekonomi, yang dimana persaingan atau kompetisi ini biasanya persaingan antar penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan atau mendapatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan, yang dimana ketika semakin berkembang era globalisasi, persaingan pun semakin berkembang, dimana setelah itu ada suatu pemasaran, yang dimana pemasaran tersebut semakin berkembangnya globalisasi, maka pemasaran pun semakin terancang dan strategis, yang dimana strategi yang digunakan oleh perusahaan atau produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Dan yang dimana faktor itu akan berfokus pada pelanggan atau customer focus, yaitu sebuah strategi yang diterapkan oleh perusahaan agar dapat melayani pelanggan secara lebih baik. Perusahaan dapat mendefinisikan pelanggan yang akan dilayani sehingga dapat memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggan, yang dimana semua ini berpengaruh besar kepada perilaku konsumen. Selain itu, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ada di budaya, psikologis, dan sosial. Budaya dan psikologis sudah diterangkan oleh kelompok sebelumnya. Dan di sini saya akan menerangkan yaitu faktor dari perilaku konsumen dari sosial, yaitu kelompok rujukan. Pada pembahasan kelompok rujukan ini, saya mengacu pada kajian pustaka dari pengertian kelompok rujukan dari beberapa ahli. Yang pertama ada dari Shipman dan Kanu. Pada tahun 2007, beliau berpendapat bahwa kelompok rujukan adalah setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai dasar perbandingan atau rujukan bagi seseorang dalam membentuk nilai-nilai dan sikap umum atau khusus atau pedoman khusus bagi perilaku. Dan ahli yang kedua adalah dari Kotler, berpendapat pada tahun 1999, yaitu sebuah kelompok referensi rujukan bagi seseorang adalah kelompok-kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Ahli yang selanjutnya itu dari Angel et al. Pada tahun 1994 berpendapat bahwa kelompok rujukan itu adalah orang atau kelompok orang yang mempengaruhi secara bermakna perilaku individu. Ahli
Yang saya catat berikutnya ada dari Hawkins, Motherberg, dan Best pada tahun 2007. Berpendapat, suatu kelompok rujukan ialah kelompok yang memiliki perspektif perkiraan atau nilai yang dipakai oleh seseorang individu sebagai dasar perilakunya saat ini. Karena itu, suatu kelompok rujukan adalah secara sederhana suatu kelompok yang mana individu menggunakannya sebagai pedoman perilaku pada situasi tertentu. Dan eh, menurut Sitman dan Kanu di tahun 2007, kelompok rujukan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kelompok persahabatan, yang dimana biasanya tidak terstruktur dan kurang mempunyai tingkat kewenangan yang khusus. Kelompok persahabatan secara khas diklasifikasikan sebagai kelompok informal karena yang tadi tidak terstruktur dan tidak memiliki tingkat kewenangan yang khusus. Persahabatan dianggap sebagai tanda kematangan dan kebebasan untuk membentuk berbagai ikatan sosial. Yang kedua, ada kelompok belanja. Nah, kelompok belanja di sini yaitu suatu kelompok orang, 2 orang atau lebih yang berbelanja bersama-sama, baik berbelanja pakaian, makanan, atau hanya sekedar melewatkan waktu. Untuk khusus kelompok belanja adalah pertemuan belanja yang diadakan di rumah yang ciri khasnya terdiri dari sebuah kelompok yang berkumpul bersama di rumah seseorang teman untuk menghadiri pesta untuk mempertunjukkan dan menilai produk khusus. Biasanya seperti itu. Yang ketiga, dari 5 kelompok rujukan khusus menurut Shipman dan Kanu, yaitu kelompok kerja. Nah, kelompok kerja ini keberadaan orang di tempat pekerjaan yang sering memberikan banyak kesempatan pada kelompok kerja untuk mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku konsumen. Para anggota, baik kelompok kerja formal maupun kelompok persahabatan kerja atau friendship work group. Yang keempat, ada kelompok atau masyarakat atau komunitas maya virtual community. Nah, kelompok ini disebut sebagai kelompok baru sebagai akibat dari kecanggihan teknologi yang dikenal sebagai masyarakat internet atau dunia maya. Masyarakat ini memberikan akses terhadap anggotanya untuk memperoleh informasi dan persahabatan yang luas dengan interaksi yang tak terbatas pada berbagai topik dan persoalan. Yang kelima, ada kelompok aksi konsumen yang dimana muncul sebagai reaksi terhadap gerakan konsumen. Sekarang ini terdapat banyak sekali kelompok sejenis yang dimaksudkan untuk memberi bantuan pada konsumen dalam usaha mereka untuk pembelian yang tepat, menggunakan produk dan jasa dengan cara yang sehat dan bertanggung jawab, dan biasanya menambah kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Nah, kelompok aksi konsumen ini muncul sebagai reaksi terhadap gerakan konsumen. Tujuannya mendasari kebanyakan kelompok aksi konsumen ini adalah untuk memberikan tekanan yang cukup pada para anggota komunitas bisnis yang dipilih agar memperbaiki penyalahgunaan yang dirasakan oleh konsumen. Thank you, terima kasih. Presentasi dari saya, Taufiq Rohman. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Kang Muhammad Fauzi Praditya. Kepada beliau saya persilahkan di beda link YouTube. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.